Assalamualaikum sahabat. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah kebaikan hati yang tulus justru bisa berujung pada kehancuran impian? Bagaimana sebuah pertolongan tanpa pamrih di pagi hari yang seharusnya penuh harapan justru menjerumuskan Anda ke dalam jurang keputusasaan? Inilah kisah Ardi yang di hari pertamanya bekerja harus menghadapi kenyataan pahit, dipecat, dan dimaki habis-habisan oleh HRD hanya karena ia memilih untuk menjadi seorang pahlawan. Sebuah ironi takdir yang tak terbayangkan mengawali sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di suatu pagi yang seharusnya cerah, takdir seringkali mempermainkan kita dengan cara yang tak terduga. Sebuah benang merah mulai terentang, menghubungkan kejadian sepele dengan konsekuensi besar, dan sebuah kebaikan hati yang tulus dengan sebuah penderitaan yang tak adil. Inilah kisah Ardi, seorang pemuda dengan impian sederhana namun dihadapkan pada kenyataan pahit yang datang begitu cepat dan tanpa ampun. Ia adalah representasi dari setiap individu yang berjuang, yang berharap menemukan tempatnya di dunia kerja, dan yang percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya pulang. Namun, kadangkala, perjalanan menuju kebaikan itu penuh dengan liku dan duri, menguji ketabahan dan keyakinan seseorang hingga ke batasnya. Ardi, seperti banyak pemuda seusianya, memiliki semangat membara untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Hari ini adalah hari yang ia nantikan. Hari pertama ia akan menjejakkan kaki di kantor baru, tempat di mana ia berharap bisa meniti karir dan mewujudkan cita-citanya. Segala persiapan telah ia lakukan dengan cermat, mulai dari pakaian terbaik hingga mental yang paling siap. Ia membayangkan senyum ramah dari rekan-rekan kerja, suasana kantor yang dinamis, dan pekerjaan yang menantang. Dalam benaknya, ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan dan kesempatan. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada orang tuanya bahwa ia mampu mandiri, bahwa ia bisa sukses dengan caranya sendiri, dan bahwa semua pengorbanan yang telah ia lakukan tidak akan sia-sia. Namun, hidup punya rencana lain. Ketika Ardi melaju dengan motornya, melewati keramaian kota yang mulai menggeliat, sebuah kejadian tak terduga muncul di hadapannya. Di persimpangan jalan yang sibuk, ia melihat kerumunan orang. Sebuah kecelakaan. Seorang kakek tergeletak di aspal, motornya terpelanting beberapa meter dari tubuh ringkihnya. Darah mulai terlihat di beberapa bagian tubuhnya, dan raut wajahnya menahan kesakitan yang luar biasa. Detik itu juga, hati nurani Ardi bergejolak. Ia dihadapkan pada sebuah pilihan. Melanjutkan perjalanan menuju kantor, mengejar ketepatan waktu yang begitu krusial di hari pertama kerja, atau berhenti dan memberikan pertolongan kepada kakek yang jelas-jelas membutuhkan bantuan. Ardi adalah Ardi, ia tidak berpikir dua kali. Tanpa ragu, ia meminggirkan motornya. Perasaan cemas tentang kelambatan di hari pertama kerja tentu saja menghantuinya, namun rasa kemanusiaan jauh lebih dominan. Ia tahu bahwa satu nyawa lebih berharga daripada pekerjaan apapun. Ia berlari menghampiri kakek tersebut, menanyakan keadaannya, dan dengan sigap mencari bantuan dari warga sekitar. Dengan hati-hati, Ardi dan beberapa orang lain membantu mengangkat kakek itu ke tepi jalan, memastikan ia mendapatkan posisi yang lebih nyaman. Ia juga menghubungi ambulans dan memberikan pertolongan pertama semampunya, mencoba menenangkan kakek yang terlihat syok dan kesakitan. Waktu terus berjalan. Setiap menit terasa seperti jam. Ardi terus mendampingi kakek itu hingga ambulans tiba, memastikan kakek itu dibawa ke rumah sakit dengan aman. Barulah setelah itu, dengan perasaan campur aduk antara lega dan khawatir, Ardi melanjutkan perjalanannya menuju kantor. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ia sangat terlambat. Jam di tangannya menunjukkan waktu yang sudah lewat dari jam masuk kantor. Sesampainya di lobi perusahaan yang megah, Ardi merasakan aura tegang yang menyelimuti dirinya. Dengan langkah ragu namun mantap, ia berjalan menuju meja resepsionis, berharap ada sedikit pengertian atas keterlambatannya. Ia telah menyiapkan penjelasannya. Ia berharap akan ada ruang untuk sebuah pemahaman. Namun, takdir kembali menunjukkan sisi kejamnya. Di episode sebelumnya, kita melihat bagaimana Ardi, seorang pemuda yang bersemangat memulai hari pertamanya di kantor, dihadapkan pada sebuah pilihan sulit. Kebaikan hatinya mendorongnya untuk menolong seorang kakek yang mengalami kecelakaan, tanpa ia sadari bahwa keputusan sesaat itu akan mengubah seluruh perjalanannya. Kini,
Ardi harus menghadapi konsekuensi dari keterlambatannya, sebuah konsekuensi yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Sebuah kebaikan hati yang seharusnya menjadi pahlawan baginya, justru menjadi bumerang yang menghantamnya di hari yang paling penting dalam hidupnya. Kehidupan memang seringkali ironis, mempertanyakan nilai-nilai yang kita pegang teguh dan memaksa kita untuk melihat sisi gelap dari sebuah harapan. Ardi akhirnya tiba di kantor, dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia segera menghadap resepsionis, menjelaskan dengan jujur alasan keterlambatannya, berharap ada sedikit empati. Resepsionis mengarahkan Ardi untuk segera menemui bagian HRD. Dengan langkah gontai, Ardi menuju ruangan HRD. Jantungnya berdegup tak karuan. Ada sedikit harapan bahwa penjelasannya akan diterima, bahwa kebaikan yang ia lakukan akan menjadi pertimbangan. Namun, harapan itu segera sirna ketika ia berhadapan dengan seorang wanita parubaya dengan tatapan tajam dan ekspresi dingin, yang ia duga adalah kepala HRD. "Anda Ardi?" tanya wanita itu. Suaranya terdengar datar dan tanpa emosi. Ardi mengangguk pelan, mencoba menahan kegugupannya. "Anda tahu jam berapa sekarang? Ini hari pertama Anda bekerja, dan Anda sudah terlambat lebih dari 1 jam. Ini tidak bisa diterima." Wanita itu berbicara dengan nada tinggi, tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Ardi mencoba memberanikan diri untuk angkat bicara. "Maaf, Bu, saya bisa jelaskan, tadi ada kecelakaan di jalan, seorang kakek." Namun, ucapannya terpotong begitu saja. "Saya tidak peduli dengan alasan Anda," sentak wanita HRD itu. "Perusahaan ini tidak mentolerir ketidakdisiplinan. Apalagi di hari pertama kerja." Wajah wanita itu memerah, matanya menyala penuh kemarahan. Ardi merasa seperti dihantam batu. Seluruh tubuhnya lemas. Ia ingin berteriak, ia ingin membela diri, namun kata-kata tak sanggup keluar dari mulutnya. "Ini bukan perusahaan amal. Ardi, kami mencari karyawan yang berkomitmen, yang profesional, dan yang bisa menghargai waktu. Anda pikir ini lelucon? Hari pertama sudah membuat masalah? Ini bukan tempat main-main." Wanita HRD itu terus memaki, melontarkan kata-kata tajam yang menghujam jantung Ardi. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk, meruntuhkan semangatnya, menghancurkan harapannya. Ardi hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya di hadapan kemarahan yang membabi buta itu. "Dengan berat hati saya harus menyampaikan ini, Ardi," ucap wanita HRD itu, nadanya sedikit menurun namun tetap dingin. "Perusahaan kami memutuskan untuk membatalkan kontrak kerja Anda. Anda dipecat. Terhitung mulai hari ini, Anda bisa mengemasi barang-barang Anda dan segera meninggalkan tempat ini." Ardi mendongak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dipecat? Di hari pertama kerja? Setelah semua pengorbanannya? Setelah ia memilih untuk menolong seseorang yang tak ia kenal? Dunia Ardi runtuh seketika. Impiannya hancur berkeping-keping. Ia merasa begitu putus asa, begitu kecewa, dan begitu marah pada takdir yang seolah mempermainkannya. Sebuah kebaikan yang ia lakukan, kini harus dibayar dengan harga yang begitu mahal. Ardi meninggalkan ruangan HRD dengan langkah gontai, membawa serta seluruh kecewaan dan rasa sakit yang mendalam. Ia tak tahu harus pergi kemana, tak tahu harus berbuat apa. Di tengah keterpurukannya, sebuah bayangan wajah kakek yang ia tolong tadi pagi melintas dalam benaknya. Sebuah pertanyaan mengusik, apakah kebaikan ini akan benar-benar terbayar? Setelah pemecatan yang menyakitkan di hari pertama kerjanya, Ardi terpuruk dalam jurang keputusasaan. Sebuah kebaikan hati yang tulus justru berbuah pahit. Namun, di episode terakhir ini, kita akan menyaksikan bagaimana roda nasib berputar. Sebuah kebetulan yang luar biasa, sebuah jalinan takdir yang tak terlihat, akan membuktikan bahwa setiap kebaikan akan menemukan jalannya pulang, bahkan jika harus melewati badai dan cobaan yang menyakitkan. Inilah puncak cerita Ardi, di mana keadilan akan ditegakkan dan kebaikan akan berbuah manis, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Ardi akan belajar bahwa terkadang kegelapan adalah awal dari sebuah fajar yang lebih indah, dan sebuah kemalangan adalah jembatan menuju kebahagiaan yang sejati. Setelah meninggalkan gedung perusahaan dengan hati hancur, Ardi berjalan tanpa arah. Ia merasa seluruh energinya terkuras,
Semangatnya padam dan impiannya hancur. Ia mencoba menghubungi beberapa teman untuk meluapkan kekecewaannya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Bagaimana mungkin sebuah kebaikan berujung pada malapetaka seperti ini? Ia mempertanyakan segala hal, meragukan kepercayaannya pada kebaikan, dan merasa begitu sendirian di tengah kota yang begitu besar ini. Ia duduk di sebuah bangku taman, memandang kosong ke arah keramaian. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah membasahi pipinya. Ia merasa gagal, tidak berguna, dan seperti telah mengecewakan semua orang yang menaruh harapan padanya. Namun, di saat Ardi terpuruk, sebuah kabar tak terduga datang menghampirinya. Telepon genggamnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Awalnya ia enggan mengangkat, namun entah mengapa, ada dorongan kuat untuk menjawabnya. "Halo, apakah ini dengan Bapak Ardi?" Suara di seberang sana terdengar ramah dan penuh hormat. "Ya, saya Ardi," jawab Ardi dengan suara serak. "Saya dari Rumah Sakit Bakti Mulia. Kami ingin menyampaikan bahwa kakek yang Anda tolong pagi tadi ingin bertemu dengan Anda. Beliau sangat berterima kasih atas bantuan Anda." Jantung Ardi berdesir. Kakek itu ingin bertemu dengannya? Rasa penasaran dan sedikit harapan mulai menyelinap di benaknya. Dengan langkah yang lebih mantap, Ardi segera menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ardi diantar ke kamar kakek itu. Kakek tersebut terlihat lebih segar, meskipun masih ada perban di kepalanya. Begitu melihat Ardi, senyum merekah di wajah keriputnya. "Nak Ardi, terima kasih banyak. Anda sudah menyelamatkan nyawa saya," ucap kakek itu dengan tulus. Ardi merasa terharu. Ia sedikit lega melihat kakek itu baik-baik saja. Kemudian, kakek itu melanjutkan perkataannya. "Saya dengar Anda dipecat karena menolong saya." Ardi terkejut. Bagaimana kakek itu tahu? Kakek itu tersenyum tipis. "Saya adalah Handoyo. Saya adalah ayah dari pemilik perusahaan tempat Anda melamar kerja." Ardi membeku. Dunia terasa berputar. Kakek yang ia tolong, yang menyebabkan ia dipecat, ternyata adalah ayah dari pemilik perusahaan itu sendiri. Sebuah kebetulan yang luar biasa, sebuah twist yang tak terduga, muncul di hadapannya. Handoyo, sang kakek, melanjutkan ceritanya. Ia telah menghubungi putranya, menceritakan semua kejadian pagi itu, termasuk bagaimana Ardi yang menolongnya hingga ia terlambat bekerja. Putra Handoyo, yang juga merupakan pemilik perusahaan, sangat terkejut dan marah mendengar perlakuan HRD terhadap Ardi. Ia segera menyelidiki masalah ini, dan ternyata kepala HRD tersebut memang dikenal memiliki watak yang kurang baik dan sering bertindak semena-mena. Tanpa Ardi ketahui, kepala HRD itu telah diberhentikan. "Nak Ardi," ucap Handoyo, suaranya kini terdengar lebih kuat. "Putra saya ingin bertemu dengan Anda. Ia sangat menyesali kejadian ini dan ingin menawarkan Anda posisi yang lebih baik, dengan gaji yang lebih tinggi dan jaminan karir yang cemerlang. Ini sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan atas kebaikan hati Anda yang luar biasa." Ardi tak bisa berkata-kata. Air mata kebahagiaan kini membasahi pipinya. Ia tidak menyangka kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih itu, yang sempat membawanya pada keputusasaan, kini berbuah manis. Ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, sebuah kesempatan emas yang tak pernah ia duga. Semua kesulitan, semua kesedihan yang ia alami, kini terasa terbayar lunas. Ardi menyadari bahwa takdir memang memiliki caranya sendiri untuk membalas kebaikan, dan terkadang hadiah terbaik datang dari jalan yang tak terduga. Ia kini berdiri di ambang babak baru, bukan sebagai seorang yang dipecat, melainkan sebagai seorang yang dihormati dan dihargai. Semua berkat kebaikan hati yang ia tanamkan.